Halo semuanya, selamat datang di vlog Fitra Eri. Kali ini kita akan mencoba satu alat yang sebenarnya sudah saya pernah coba di Instagram, tapi banyak sekali pertanyaan dari Anda dan banyak sekali DM yang masuk, yaitu Hurricane XCS. Jadi dia adalah electronic voltage stabilizer yang memperbaiki kelistrikan di mobil, dan hanya dalam memasang 5 menit di Instagram saya membuktikan itu bisa menaikkan performa dari Honda CR-V Turbo. Sebenarnya efektif nggak sih alat penstabil listrik electronic voltage stabilizer seperti Hurricane ini? Sekarang saya mau coba. Tapi sekarang saya mau coba dulu CR-V Turbo berapa akselerasi standarnya. 0-100 dalam 9,5 detik. Sebelum kita pasang Hurricane, kita cek dulu kondisi kelistrikan di mobilnya. Hasilnya ini. Setelah dipasang Hurricane, ini hasilnya di analyzer yang sama. Terjadi peningkatan voltase, arus, dan pengurangan hambatan. .2 detik naik 0,3 detik. Tenaga meningkat, akselerasi meningkat hanya dengan memasang Hurricane tidak sampai 5 menit. Tapi di video ini kita akan melakukan pengetesan yang lebih lengkap lagi. Bukan hanya akselerasinya saja, tapi juga apakah benar bisa menghilangkan turbo lag, karena sekarang juga banyak mobil yang menggunakan turbo, serta apakah benar bisa memperbaiki konsumsi bahan bakar. Dan hari pertama pengetesan saya gunakan untuk mengecek lagi akselerasi Honda CR-V Turbo sebelum dan sesudah dipasangi Hurricane XCS. 3, 2, 1, go. Iya, kerasa turbo dan CVT-nya tuh memberi lag, tapi wah, begitu di atas kencang sekali nih mobil. Wow, 100 lebih. Oh enggak. Oh iya, nyampe 100. Dan ini adalah hasilnya di tiap tingkat kecepatan. Lantas saya meminta mekanik untuk memasang Hurricane XCS serta mencoba lagi akselerasi di tempat yang sama. 3, 2, 1, go. Kencang emang ini mobil. Woohoo! Hasilnya ini. Dan Anda bisa lihat terjadi perbaikan di tiap tingkat kecepatan, mirip dengan yang saya dapatkan saat mengetesnya beberapa bulan lalu. Seperti biasa, pengetesan akselerasi ini saya lakukan sendiri dan tanpa intervensi siapapun. Nah, di keesokan harinya tibalah saya pada pengetesan yang menjadi inti dari video ini, yaitu pengetesan konsumsi BBM serta merasakan feel mobil sebelum dan sesudah dipasangkan Hurricane. Oke, saya akan reset. Ya. Dan saya akan mengendarai mobil ini senormal-normalnya. Jadi tidak akselerasi berlebihan, tidak ada pengereman berlebihan, konstan. Dan saya akan mencatat average speed. Jadi nanti kembalinya juga harus dengan average speed supaya bisa diperbandingkan konsumsi bahan bakarnya. Sengaja dipilih lewat tol, walaupun nanti nggak seluruhnya tol, juga nanti ada keluar tol sedikit, tapi sebagian besar tol supaya lalu lintasnya lebih konstan dan lebih mirip nanti buat setelah memakai Hurricane-nya. Ya, ini CR-V-nya sendiri itu baru berjalan 14.700 km. Jadi relatif baru kondisinya dan artinya masih bisa cukup reliable untuk pengetesan ini. Ini saya juga tidak memakai fitur Econ. Jadi fitur Econ saya matikan. Ini benar-benar normal mode. Kecepatan maksimal saya batasin di 100 km per jam, tidak boleh lebih. Jadi supaya membuat ini seperti kita berjalan pada normalnya.
Karena ini pengetesannya bersifat independen dan tidak boleh ada intervensi dari siapapun, saya juga nggak mengajak mekanik atau orang dari Hurricane di mobil ini. Tapi saya minta mereka sudah pasang alatnya. Jadi saya akan coba ini tanpa kabelnya disambung. Jadi kabel positifnya itu tidak disambung, jadi alatnya tidak berfungsi. Nanti begitu saya sudah dapat data konsumsi bahan bakar, baru saya yang akan menyambung sendiri. Saya akan menyambung sendiri ke akinya, jadi nanti baru dia langsung berfungsi dan kita langsung bisa tes setelah menggunakan Hurricane. Tidak ada mekanik sama sekali di sini. Hanya ada satu videographer yang tidak ingin ditonjolkan mukanya di sebelah. Oke, kita sudah menempuh hampir 40 km. Oke, kita sudahi saja. Kita lihat konsumsi bahan bakarnya. Wow, ini angkanya juga udah irit sekali nih. Kita kecepatan rata-rata 41 km per jam. Dan average fuel consumption-nya adalah 16,0 km per liter menurut MID. Memang MID ini tidak 100% akurat. Mungkin sebenarnya kalau kita pakai full to full dengan gelas ukur yang akurat, mungkin bukan 16,0 tapi 14,9 atau 15,0, 15,1, ya segitulah selisihnya. Tapi kita akan menggunakan MID, kenapa? Karena dia repeatability-nya bagus dan comparability-nya bagus. Jadi kita akan membandingkan setelah ini menggunakan MID juga, angkanya itu bisa di-compare. Walaupun tidak menunjukkan nilai yang absolut, tapi angkanya bisa di-compare, yang itu sangat berguna untuk pengetesan ini. Nah, sekarang kita akan pasang Hurricane-nya di mobil ini. Au, panas. Nah, itu ada yang namanya Hurricane sudah terpasang di dalam, tinggal saya pasang ininya saja, kutub positifnya. Tapi sebelum dipasang Hurricane, saya mau pakai baterai analyzer dulu. Saya pengen lihat karena dibilang mobil ini memperbaiki kelistrikan. Nah, di sini bisa kelihatan semua apa saja yang diperbaiki oleh alat itu. Nah, kita bisa lihat dia tegangannya 13,09 volt, arusnya 62,0 ampere, hambatannya 5,76 mili ohm, dan life dari akinya itu masih 89% umur dari akinya. Good, ini good. Nah, ini kan biasanya memang mobil itu pasti good kan akinya, apalagi mobil baru. Nah, kalau misalnya udah dipasang Hurricane, apakah angka ini bisa membaik? Kita lihat. Nah, kabel positifnya sekarang tinggal dipasang ke aki positif. Oke, sekarang alat ini sudah terpasang. Kita cek lagi pakai baterai analyzer. Ini ajaib ya. Ini mesin nggak nyala sama sekali ya. Jadi bener-bener ini cuman dihubungin aja Hurricane-nya. Yang tadinya itu 12 volt ya, voltasenya naik sedikit, 13,0 sekian menjadi 13,11. Ampernya, arusnya jadi naik dari 62,0 ampere menjadi 95,7 ampere. Dan hambatannya, resistance dari sistem kelistrikan di mobil ini turun menjadi 3,73 mili ohm. Dan life dari baterainya jadi 100% di nilainya. Artinya ada perubahan yang positif di kelistrikan. Kita lihat apakah listrik yang membaik bisa memperbaiki konsumsi bahan bakar. Dan kalau bisa juga ini kenapa? Apa hubungannya listrik itu? Kita langsung jalan sekarang. Au, panas. Oke,
Hasil pengetesan pertama itu konsumsi bahan bakar 16,0 km per liter di MID dengan kecepatan rata-rata 41 km per jam. Kita akan jalan lagi dan kita akan catat kira-kira kita akan jalan juga hampir 40 km dan kita akan catat ketika ketika kecepatan rata-rata mobil itu di 41 km per jam lagi. Sekarang kita reset. Oke. Sebenarnya apa sih pengaruh dari listrik yang membaik, arus yang menguat, hambatan yang mengecil ke konsumsi bahan bakar? Well, kalau dari klaim Hurricane-nya, mereka menganalogikan seperti handphone. Handphone itu kalau misalnya sinyalnya bagus, listriknya bagus, maka semuanya akan jadi lancar. Iya, pernah nggak sih teman-teman, handphone sudah lowbat, itu rasanya jadi lambat semuanya. Animasi juga jadi patah-patah, sedangkan kalau handphone itu lagi fully charge, itu semuanya smooth. Nah, di mobil, terutama mobil modern sekarang, itu sangat tergantung dengan peranti elektronik, komputer, itu di mana-mana, instrumen, multimedia system, itu semua membutuhkan listrik. Nah, kalau listriknya lancar, seperti yang tadi kita lihat di multimeter, arusnya makin lancar, hambatannya makin rendah, secara logika itu tidak akan membawa dampak yang lebih buruk, itu akan membawa dampak yang lebih baik karena kelistrikan jadi lancar semuanya. Komputer jadi bekerja optimal, kemudian modul-modul untuk pembakaran di mesin juga itu semakin optimal kerjanya, serta dengan hambatan yang lebih sedikit, maka kinerja dari alternator juga semestinya semakin enteng untuk mengecas kembali aki karena hambatannya lebih rendah. Dan semua itu akan membawa dampak positif bagi mobil, mungkin kecil ya, tapi kalau kita pakai di kecepatan seperti sekarang 90 sampai 100 dan terus menerus gitu ya, ringannya beban di mobil itu akan berdampak positif ke konsumsi bahan bakar. Mungkin seperti itu logikanya. Tapi ya udah, kita tidak perlu tahu sampai detail seperti apanya, tapi kita lihat saja pengaruh atau tidak. Dengan arus yang membaik, hambatan yang mengecil, kemudian akselerasi juga ini 0 sampai 100-nya itu 0,3 detik lebih cepat dibandingkan sebelum dipasang Hurricane. Sekarang kita lihat konsumsi bahan bakarnya. Ini sekilas rasanya setelah dipasang Hurricane ini terasa lebih enteng sedikit ya. Jadi kita hanya menginjak gas itu lebih sedikit dan mobil terasa lebih respons. Nggak banyak tapi cukup kerasa dan membuat kita itu nginjak gas nggak perlu sedalam tadi sebelum pasang Hurricane. Karena MID-nya Honda CR-V ini tidak dilengkapi dengan kecepatan rata-rata. Saya pakai handphone untuk pakai stopwatch, jadi presisi. Walaupun ya harus ngitung-ngitung terus, tapi minimal kita bisa dapat angka yang presisi. Kalau kita tahu waktu persisnya dan tahu di trip meter kita udah berapa kilometer. Nah oke, sekarang kita pas sudah mencapai kecepatan rata-rata 41 km per jam. Dan ini juga hampir 40 km, artinya rata-rata jaraknya sama dengan traffic juga hampir mirip. Average fuel consumption-nya tadi 16,0, sekarang 17,6. Itu artinya membaik 10% kira-kira. Ya dari 16, 10% ya 17,6. Jadi kesimpulannya, sekali lagi saya tekankan, dalam tes kali ini tidak ada intervensi dari siapapun termasuk dari pihak Hurricane. Ini benar-benar murni pengetesan saya sendiri karena saya juga penasaran. Jadi kesimpulannya, alat ini dipasangnya sangat ringkas, sangat praktis, hanya 5 menit itu sudah terpasang. Harganya ada beda sedikit masing-masing mobil, tapi di kisaran 8
juta rupiah kalau nggak salah, tapi lengkapnya Anda bisa cek ke ini, Anda bisa DM ke sini untuk lebih jelasnya mengenai harga dari Hurricane ini. Dan efeknya itu satu, dia akselerasi maksimal itu membaiknya itu untuk 0-100 itu antara 0,2 sampai 0,3 detik. Dan dari hasil tes saya itu ketika dipakai di jalan itu terasa mesin itu lebih enteng dan Anda tidak perlu mengegas sebanyak biasanya untuk melaju konstan. Kemudian yang terakhir, untuk konsumsi bahan bakar di kecepatan rata-rata 41 km per jam, artinya itu rute kombinasi ya, ada tol, ada jalan biasa, itu konsumsi bahan bakar membaik 10%. Nah, buat teman-teman yang mau coba, silakan Anda coba. Tapi memang di tiap mobil itu reaksinya bisa berbeda. Hasilnya di tiap mobil bisa berbeda, tapi jangan khawatir, ada jaminan 3 hari uang kembali. Jadi ketika Anda memasang ini ada jaminan money back guarantee. Kalau misalnya Anda sudah pasang ternyata tidak ada efeknya di mobil Anda, atau ada efeknya tapi ternyata Anda tiba-tiba ingin memakai uang Anda untuk yang lain, atau hanya sekedar membuktikan oh iya ternyata benar, kembalikan alat itu, Anda akan mendapatkan uang kembali 100%. Jadi begitu kira-kira hasil pengujian saya ke Hurricane XCS ini, super fast namanya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel ini jika Anda belum. Kira-kira apa lagi yang harus saya tes secara independen dan tanpa intervensi ke depannya, apalagi alatnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.